Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses keperawatan. Jadi, proses keperawatan ini dapat kita artikan sebagai sebuah kerangka berpikir perawat saat melakukan asuhan keperawatan atau saat merawat pasien. Nursing process atau proses keperawatan adalah metode yang sistematis mengarahkan kerjasama antara perawat dan pasien dalam melakukan pengkajian, menggambarkan diagnosa keperawatan baik aktual maupun potensial, mengidentifikasi hasil yang diharapkan dan rencana keperawatan, mengimplementasikan tindakan keperawatan, serta mengevaluasi hasil tindakan keperawatan. Jadi proses keperawatan adalah metode, metodenya sistematis saat kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien. Kerangka kerja dalam proses keperawatan meliputi yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian di sini adalah pengumpulan data pasien yang sistematis supaya kita bisa tahu apa masalah pasien. Kemudian mengidentifikasi secara jelas masalah pasien itu apa yang akan kita tuliskan menjadi diagnosa keperawatan. Setelah kita tahu masalah keperawatan dari pasien, tahap selanjutnya adalah kita menentukan rencana tindakan keperawatan dan tujuan apa yang akan kita capai. Setelah itu, implementasi adalah melaksanakan tindakan yang sudah kita rencanakan, serta terakhir adalah mengevaluasi apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Kenapa harus pakai metode yang sistematis? Apa tujuannya? Yang pertama adalah untuk mempertahankan kesehatan klien, mencegah sakit yang lebih parah, ataupun penyebaran penyakit, ataupun komplikasi akibat penyakit tersebut, membantu pemulihan kondisi klien setelah sakit, mengembalikan fungsi maksimal tubuh, dan apabila kita merawat pasien dalam kondisi terminal atau menjelang ajal, pasien bisa meninggal dengan tenang. Pendekatan pada proses keperawatan ini harus ada komponennya, tentu saja ada pasien, ada perawat, dan ada komponen proses keperawatan. Nah, trennya apa? Mungkin sudah dibuat makalah, salah satunya adalah standarisasi komputer. Jadi, harapannya dokumentasi perawat itu bisa dilakukan dengan komputer supaya memudahkan dan mempercepat kegiatan. Nah, ini adalah komponen proses keperawatan. Artinya begini, ketika kita perawat dapat pasien atau ada pasien datang ke kita, apa yang kemudian harus kita lakukan tahap-tahapnya? Tahapnya adalah pengkajian, kemudian menentukan diagnosa keperawatan, merumuskan rencana tindakan keperawatan dan tujuannya. Kemudian kalau sudah ada rencana tindakan, kita lakukan tindakannya. Ini namanya tahap implementasi keperawatan dan mengevaluasi tindakannya itu sudah efektif apa belum, tujuan tercapai atau belum. Nah, ini yang pertama tahapnya adalah pengkajian. Apa itu pengkajian? Pengkajian itu mengumpulkan, memvalidasi, dan mengkomunikasikan data pada pasien. Tujuannya apa kita melakukan pengkajian? Supaya kita tahu apa masalah pasien. Jadi membuat keputusan tentang status kesehatan pasien. Nah, apa saja yang kita lakukan saat tahap pengkajian ini? Namanya juga mengumpulkan data, berarti mengumpulkan data pasien. Caranya seperti apa? Kita bisa lakukan
wawancara. Wawancara itu dalam keperawatan kita sebut anamnesa. Anamnesa misalkan kita menanyakan apa keluhan pasien, bagaimana riwayat penyakitnya, gejalanya sejak kapan, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pasien, kemudian ditanya dalam keluarga apa yang ada yang sakit yang sama atau tidak, ya, riwayat penyakit keturunan ada atau tidak, ya, bagaimana pola makannya, bagaimana pola istirahat tidur, bagaimana pola eliminasi, buang air kecil, buang air besar, ya. Kita tanyakan semuanya, itu berarti dengan metode anamnesa. Metode yang kedua adalah dengan pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Kita semuanya periksa fungsi tubuhnya. Nah, untuk keterampilan anamnesa akan kita pelajari pada mata kuliah KDK ini. Untuk keterampilan pemeriksaan fisik akan dipelajari pada mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia di semester 2. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengkajian menyeluruh, kita akan mendapatkan data ya dari anamnesa dan pemeriksaan fisik akan kita dapatkan. Kemudian kelanjutan data pasien terbaru validasi. Nah, contoh lagi bagaimana kalau pasiennya masih kecil atau bayi, kemudian pasiennya juga tidak sadar. Lalu siapa yang akan ditanya? Ya, yang ditanya bisa keluarga orang terdekat atau orang yang mengasuh pasien kita. Ya, itu juga menjadi sumber data dari pengkajian kita. Nah, terkait pengkajian, kita akan mendapatkan 2 jenis data. Yang pertama adalah data objektif. Data objektif adalah data hasil observasi kita, hasil pengukuran kita kepada pasien. Sebagai contoh, kita memeriksa suhu tubuh pasien. Kita akan memeriksa dengan termometer, kemudian kita akan mendapatkan data suhu tubuh pasien. Oh, ternyata suhu tubuh pasien 37 derajat Celcius. Itu adalah data objektif, ya, hasil pengamatan kita. Kemudian jenis data yang kedua adalah data subjektif. Data subjektif adalah data berdasarkan apa yang disampaikan oleh pasien. Ketika kita tanya, "Ibu, apa keluhannya?" Dia akan menjawab, "Aduh, saya sakit kepala." Nah, saya sakit kepala itu artinya adalah data subjektif. Jadi subjektif apa yang disampaikan oleh pasien. Ya, ini adalah pengkajian. Kita penting melakukan pengkajian dengan lengkap dan akurat supaya kita tahu pokok masalah pasien. Karena tindakan akan disesuaikan dengan masalahnya. Diagnosis adalah kita menganalisa data pasien untuk bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kekuatan pasiennya apa, intervensinya apa. Ya, diagnosa keperawatan pada pasien itu bisa lebih dari satu, ya. Misalkan pasiennya mengeluh sakit kepala, sakit perut, dan demam, itu bisa menjadi 3 diagnosa keperawatan. Nah, setelah ada 3 atau lebih dari 3, itu harus kita prioritaskan mana yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini akan kita diskusikan pada materi tersendiri diagnosa keperawatan. Kemudian menginterpretasikan analisis data pasien, kekuatannya, dan diagnosanya apa. Besok kita pelajari. Kemudian setelah kita menentukan diagnosa keperawatan, kita akan menentukan rencana atau intervensi. Jadi ketika masalah sudah kita ketahui, sudah kita rumuskan,
Lalu tindakannya apa ini untuk mengatasi masalah tersebut? Misalkan dia demam, suhunya 39 derajat Celcius, kemudian masalah keperawatan adalah hipertermi, tindakannya apa? Nah, mungkin kita akan eee, melakukan kompres hangat, kita akan, mmm, memberikan obat antipiretik penurun panas misalkan, itu adalah rencana tindakan. Tujuannya apa? Ya tujuannya, kita tentukan untuk menurunkan suhu pasien atau indikatornya adalah suhu dalam rentang normal, ya. Ini baru rencana. Nah, setelah rencana itu dibuat, lalu akan kita lakukan itu tadi. Misalkan tadi rencana ngompres, berarti kita lakukan ngompresnya, kita lakukan memberikan obatnya, misalkan. Itu adalah proses diimplementasi. Nah, kalau prosedur tindakannya, cara ngompres misalkan, itu nanti akan dipelajari di kebutuhan dasar manusia semester 2. Kalau pada KDK nanti kita akan cukup belajar menuliskan implementasi pada dokumentasi keperawatan. Nah, aktivitasnya apa? Melakukan rencana tindakan, melanjutkan pengumpulan data atau memodifikasi rencana tindakan. Jika diperlukan, kalau tindakannya kok tidak efektif, kita harus modifikasi rubah. Kemudian kita menuliskan di catatan keperawatan. Ya. Kemudian evaluasi. Evaluasi harus kita lakukan untuk mengukur sejauh mana pasien dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam rencana tindakan. Mengidentifikasi faktor positif dan negatif yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan merubah rencana tindakan yang diperlukan. Tujuannya apa? Kita kalau sudah tahu kalau tujuan tercapai berarti kita selesai ya atau melanjutkan ataupun tindakan itu harus kita modifikasi. Jadi untuk mengukur ketercapaian dari tujuan itu evaluasi. Evaluasi ada dua, ada evaluasi formatif yang kita lakukan setiap setelah selesai tindakan dan evaluasi sumatif setelah 1 hari ataupun 2 hari tindakan keperawatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya ketika perawat bekerja, itu cara berpikir atau metodenya adalah dengan proses keperawatan dimulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya, eee, untuk masing-masing item nanti akan didiskusikan lagi pada pertemuan-pertemuan tersendiri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.